Bertemu lagi dengan saya di channel Sol Belajar Online. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai present simple tense. Dan lebih khusus, kita akan mempelajari mengenai penggunaan present simple tense in daily routine. Oke, sebelum lanjut, present simple tense ini adalah suatu bentuk grammar ya yang paling mudah ya kita gunakan, karena ini berbentuk sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita dengan menggunakan kata-kata kerja dan kalimat-kalimat yang mudah. Kita lanjut lagi ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan present simple tense dalam daily routine. Now, what is your normal daily routine? Your routine is your normal everyday activities. The things that you usually do on a normal school or work day. Jadi daily routine adalah aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan setiap hari. Ya, baik dalam sekolah, bekerja, ataupun hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, next ya. How to write about your simple daily routine. Jadi bagaimana ya kita akan menulis mengenai keseharian kita ya. Okay. First, use the present simple tense. Forming the present simple tense is simple. Use the base form of the verb. Jadi dalam penggunaan untuk menjadikan kalimat daily routine, pertama kita menggunakan present simple tense. Yang perlu diingat dalam menggunakan kalimat present simple tense adalah kata-kata kerjanya. Sebagai contoh, I play. Jadi kata kerja di situ adalah play. Jadi kenapa tidak ada am, tidak menggunakan can? Nah, jadi I adalah sebagai subjek kalimat, play adalah sebagai verb bentuk pertama. Nah, misalnya kalau dalam kalimat ini dia sedang melakukan aktivitas, misalnya dia bermain, misalnya contohnya dia bermain boneka. I play a doll. Jadi dia bermain boneka. Nah, kenapa play di sini tidak ada perubahan apapun? Karena seperti yang kita tahu bersama, ya, kata kerja yang digunakan untuk I, you, we, dan they itu harus bentuk pertama, terkecuali untuk kata pengganti bentuk ketiga, ya. Jadi kata kerja bentuk ketiga atau pengganti orang atau benda bentuk ketiga, maka kata kerjanya harus ditambahkan s. Contohnya, you work, they swim. Atau kalau untuk bentuk orang ketiga bisa aja menjadi she. Misalnya she, kalau menulis she write menjadi she writes. Nanti berikut kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai present simple tense, tapi kalau hal ini kita lagi membahas penggunaan present simple tense dalam daily activity. Oke, kita lanjut ya. Remember,
If you are using the third person singular, he, she, it, you need to add s to the verb. Ya, seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi harus ditambahkan s. Nah, kalau yang pertama kan untuk I, you, they, kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Nah, kalau dalam bentuk pengganti ya, atau orang ketiga tunggal, menjadi he plays, she jumps, it kicks. Jadi kata-kata kerja yang ada di situ, jadi play ditambah s, jumps tambah s, kicks tambah s. Nah, dan ingat, tidak semua kata kerja dalam untuk orang ketiga harus langsung ditambahi s di belakang. Ada kalanya ada ditambahi is, seperti kata do menjadi does. Jadi nanti berikut kita akan bahas lebih mendetail ya untuk topik berikutnya. Next, example sentences with the simple present tense. Jadi ini ada contoh ya dalam daily routine. Kata kerja di situ adalah clean, adalah juga kata kerja dalam kalimat kedua go. Kita mengambil subjek kalimat dalam personal pronouns, mengambil kata I. Jadi I clean my teeth at 7. Jadi saya bersihkan gigi saya pada jam 7. I go to sleep at 11. Jadi kata-kata kalimat-kalimat yang sangat sederhana tetapi menyatakan daily routine dengan menggunakan simple present tense. Next, use adverbs of frequency. Jadi menggunakan kata-kata keterangan ya. Jadi ada rentang waktu ya di situ ya. Jadi ada kata-kata yang ada waktunya, ada timingnya. Nah, contohnya always, usually, often, sometimes, occasionally, hardly ever, rarely, never. Nah, contohnya dalam bentuk kalimat I always clean my teeth before I go to school. Jadi saya selalu membersihkan gigi saya sebelum saya pergi ke sekolah. Jadi menyatakan suatu aktivitas tapi ada bisa dikatakan ada timingnya, bisa dikatakan demikian ya, ada frekuensinya ya di situ. Jadi menyatakan bahwa ini adalah rutinitas yang selalu dia lakukan ya. Jadi setiap hari. Jadi kan menunjukkan bahwa ada semacam bisa dikatakan timing ya di situ ya. I always. Jadi hari ini dia membersihkan gigi, besok juga dan seterusnya. Jadi kan berbicara ada timingnya ya. Jadi udah kayak sudah terschedule ya dia membersihkan giginya. Nah, juga I sometimes have hot chocolate in the evening. Jadi ada kata-kata yang seperti itu. Kadang-kala kata dia bisa minum coklat panas di malam hari. Jadi ada semacam suatu kegiatan yang dia sudah atur. Jadi ada frekuensinya. Jadi saya bisa katakan ini ada timing. Jadi dia udah atur ya. Mungkin malam ini dia minum coklat panas, mungkin besok enggak. Jadi rutinitas. Jadi udah terschedule ya, dia udah atur. Jadi itu dalam rutin yang dilakukan ya, daily routine dalam menggunakan present simple tense. Ya, di situ kan ada kata-kata kerjanya. Ya, ini kalimat yang berbentuk present simple tense. Oke, next. Nah, di sini ada sedikit catatan. Get up and wake up have different
meanings. Jadi get up, wake up ada berbeda ya pengertiannya. Wake up means to open your eyes, to be awake. Get up means to stand up, get out of bed. Jadi ada dua ya. Kadang kalau kita berkata seperti ini, see atau I wake up atau I get up. Nah, ternyata dua bentuk ya kalimat ini, dua bentuk kata ini pengertiannya berbeda. Di mana wake up dia bangun, tapi dia hanya membuka matanya ya. Yang penting dia menyatakan bahwa dia udah bangun. Nah, kalau get up berarti dia bangun dan dia sudah benar-benar tidak lagi berada di tempat tidurnya. Nah, itu berbicara get up. Namanya get up, kan bangkit ya. Tapi kalau wake up itu hanya membuka mata ya. Itu sedikit note ya untuk pembahasan kita kali ini. Oke, next. Example daily routine. Nah, jadi di sini ada semacam schedule ya. Nah, Ronald is a student at university. Here is his. Nah, di sini mungkin Ronald ini bisa perempuan atau laki-laki. Tapi di gambar sini kan Ronald itu laki-laki dan ada sedikit mistyping ya. Jadi Ronald is a student at university. Here is his daily routine. Jadi bukan her, tetapi his. Jadi pengganti orang ketiga untuk laki-laki ya. Jadi menjadi he, menyatakan kepunyaan dia atau menyatakan posesif pronoun dari he adalah his. Kalau she adalah her. Cuman di sini ada sedikit mistyping ya. Seharusnya his, tapi tertulis menjadi her. Jadi diingat ini sebenarnya adalah his ya, bukan her. Jadi Ronald is a student at university. Here is his daily routine. Oke, jadi ada schedule yang seorang pelajar yang bernama Ronald. Oke, kita baca ya. I always wake up at 7 in the morning. I usually have breakfast at 7:30. Ya. Kenapa dia breakfast 7:30? Karena kan di sini dikatakan wake up 7 ya. Jadi mungkin ada berapa menit ya dia harus get up ya, baru dia breakfast. Atau dia lagi rentang waktu itu dia membersihkan dirinya ya. Dia shower atau dia clean his teeth ya. Jadi itu rentang waktu antara breakfast dan wake up sampai get up tadi ya. Next, I catch the bus to university at 8. And next, I usually start studying at 8:30. Jadi ini ada schedule-nya. I always have lunch at noon. I finish university at 4:15 in the afternoon. I sometimes go to the cinema with my friends in the evening. I usually have dinner with my family at about 7 in the evening. I never go to bed before 11 o'clock. I often go to bed at midnight. Jadi adalah schedule dari Ronald. Ini adalah daily routine dan ini sebuah kalimat-kalimat sederhana yang banyak menggunakan present simple tense.
Jadi kalimat-kalimat ini banyak menggunakan present simple tense. Dan ingat, kata-kata kerjanya juga harus berbentuk kata kerja bentuk pertama dan bukan kata kerja bentuk kedua ataupun kata kerja bentuk ketiga. Ya. Lanjut, next. Note. Jadi ada catatan sedikit. Midday or noon, 11 in the day. Midnight, 11, maksud saya 12. Jadi kita ulang lagi. Midday or noon, 12 in the day. Midnight, 12 at night. Jadi midday or noon, 12 in the day. Midnight, 12 at night. Jadi kadang kan kita selalu berkata midnight. Nah, kalau siang dibilang apa ya? Nah, banyak kan yang kita lihat selalu dikatakan noon. Tapi ada juga kita bisa menggunakan kata midday, ya. Ini sedikit note ya untuk pembahasan ini, oke? Jadi yang perlu kita perhatikan dalam daily routine adalah cara kita mempersiapkan schedule-nya. Jadi ingat ya, schedule-nya kita tulis. Dan ingat, namanya schedule ya, ini bukan berbentuk past tense ya, tetapi kita selalu menulis dalam berbentuk present simple tense. Terkecuali kalau kita memang ada schedule dalam berbentuk future, itu lain ya. Itu kadangkala masuk ke rencana B. Tapi kalau dalam daily routine itu sudah terschedule, kita biasanya menulis dalam bentuk present simple tense. Okay? I think that it's enough for us today. So maybe or next I will discuss another topic, and then I have a question for you. Do this exercise. Write down your daily activities by using present simple tense. Jadi ada sedikit ya tugas ya, kalau kalian ingin membuat bisa ditaruh ya di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kalau kalian ingin tulis di buku-buku kalian di rumah atau di catatan-catatan kalian di rumah, bisa. Karena apa? Daily routine itu it's important for you to make it because it makes you know more about your daily routine. Okay, and thank you. See you next.